Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Pratwi, mahasiswi S1 Kebidanan Alikredit Universitas Kusuma Surakarta. Dengan nomor induk mahasiswa AB 212042. Nah, di sini saya melakukan ujian OSCE secara daring dengan tema KIE Persiapan Menjadi Orang Tua dengan dosen penguji Ibu Ratna Wulandari SSTM Kep. Kita melakukan persiapan alat. Jadi alat-alat yang dipersiapkan, yang pertama itu ada alat tulis yaitu pena, kemudian buku dan juga leaflet ataupun lembar balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu silakan masuk. Ya. Saya akan jaga privasi dengan menutup pintu terlebih dahulu, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan keringkan dengan handuk. Bagaimana Bapak Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya, di sini ingin berkonsultasi tentang kehamilan dan persiapan menjadi orang tua. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Dian Evi yang bertugas pada pagi hari ini. Nanti saya akan memberikan pengetahuan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi orang tua dan persiapan kehamilan ya. Sebelumnya saya data terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nama Ibu siapa? Nyonya M. Oke, terus nama suaminya? S. S. Umur ibunya berapa? 21. 21. Umur suami? 22. Oke, agamanya? Islam. Suami juga Islam ya? Islam. Sukunya apa? Jawa. Jawa. Rumahnya di mana, Bu? Di Majapahit. Majapahit ya. Oke, kemudian golongan darahnya tahu? B. B. Suami? A. A. Pendidikan terakhir apa? SMA. SMA. Suami? SMA. SMA juga ya. Pekerjaan ibu apa? Suami? Buruh. Buruh ya? Ya. Sekarang pernikahannya udah berjalan berapa lama ya? 2 bulan. 2 bulan. Nah, di sini itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi penting sekali mempersiapkan menjadi orang tua, karena setiap orang tua itu diharapkan memiliki kesiapan menjadi orang tua dan mampu memahami tujuan dari asuhan. Karena diharapkan nanti orang tua dapat membantu anak-anaknya dalam menjalani tumbuh kembang yang baik, yang benar dan menyenangkan. Nah, setelah itu apa aja sih persiapan menjadi orang tua? Jadi persiapan menjadi orang tua itu ada 6. Nah, yang pertama itu ada perencanaan keluarga, kemudian ada perencanaan psikososial, kemudian persiapan kehamilan, persiapan finansial, kemudian persiapan laktasi atau menyusui, dan persiapan saudara kandung apabila ini bukan kehamilan yang pertama. Nah, jadi saya akan menjelaskan satu persatu mengenai persiapan tentang menjadi orang tua atau persiapan keluarga. Jadi persiapan keluarga itu meliputi usia pernikahan. Jadi usia pernikahan itu idealnya umur 20 tahun sampai dengan 30 tahun ya. Bapak sama ibu kan udah 21 sama 22, jadi ideal ya. Kemudian membina hubungan baik antara pasangan, keluarga dan juga kelompok sosial yang lainnya. Kemudian mengatur jarak kelahiran dari kehamilan pertama ke kehamilan kedua. Kemudian merencanakan kelahiran anak pertama dan tidak melahirkan di atas usia 35 tahun karena itu akan beresiko untuk ibunya ya. Nah, setelah itu yang kedua itu ada menjelaskan tentang persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan ini ada beberapa. Yang pertama itu persiapan fisik, di mana nanti saya akan memeriksa bagian tekanan darah, nadi, suhu, kemudian pernapasan, dan urin rutin, kemudian cek darah lengkap, kemudian ada pemeriksaan lab jika diperlukan. Nah, yang kedua itu ada persiapan gizi, di mana ibu hamil ini harus mengonsumsi tablet-tablet darah dan juga asam folat agar tidak terjadi kek ataupun anemia. Kemudian harus minum minimal 8 gelas air putih ya. Kemudian menghindari konsumsi garam, gula, dan juga minyak. Juga hindari minum teh dan kopi saat minum tablet-tablet darah ya Bu ya. Kemudian imunisasi TT. Nah, nanti ibu hamil itu diharapkan sudah mendapat imunisasi TT maksimal nanti sampai status T-nya yang kelima untuk perlindungan seumur hidup ya. Kemudian yang ketiga itu ada kesehatan organ reproduksi, di mana ibu hamil juga harus mempersiapkan organ reproduksi dengan baik dan benar. Kemudian kesehatan mental, karena ibu hamil ini tidak boleh stres pada saat kehamilannya, harus senang pada saat proses kehamilannya ya Ibu. Nah, selanjutnya itu ada tentang persiapan psikososial, di mana pasangan itu harus berdiskusi tentang tantangan ataupun perubahan hidup yang akan dialami nantinya. Kemudian ada persiapan finansial. Persiapan finansial ini
menyiapkan dana untuk kebutuhan anak di masa depan. Kemudian yang selanjutnya ada mempersiapkan laktasi ataupun menyusui. Jadi ibu hamil nanti harus mengonsumsi makanan-makanan yang gizi seimbang. Kemudian dianjurkan untuk menyusui anaknya sampai umur 6 bulan ya, diberi ASI eksklusif dan dapat dilanjutkan pada saat bayi umur 2 tahun ya Bu ya. Nah, selanjutnya ada adaptasi. Kita harus melibatkan anak apabila ini bukan kelahiran yang kedua. Yang pertama, maksud saya ya. Nah, jadi apa saja sih yang mau dipersiapkan untuk menyiapkan anak-anak agar menerima? Jadi yang pertama itu kita harus memberitahu sejak awal kehamilan. Kemudian kita juga harus mengajak anak untuk merasakan jarak janin ya. Selanjutnya kita juga harus melibatkan anak untuk membantu persiapan kelahiran, melibatkan anak pada saat pemeriksaan kehamilan, dan juga menjelaskan profil ataupun cerita tentang calon adiknya. Nah, itu tadi persiapan-persiapan yang harus dilakukan pada Ibu N dan juga Bapak S ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya. Semoga bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Bisa langsung ke bagian administrasi ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi tindakan yang sudah saya lakukan. Selanjutnya saya akan melakukan dokumentasi dengan manajemen SOAP. Terima kasih.